Bagaimana Ustadz cara memilih antara melepaskan atau bertahan yang keduanya sama-sama sulit? Bagaimana cara saya tahu bahwa Allah meridhoi apa yang menjadi pilihan saya? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu yang belum tentu terjadi? Misalnya, tiba-tiba saya dipanggil Allah, padahal saya masih punya anak 3 kecil-kecil yang harus saya urusi. Amalan apa Ustadz yang harus saya lakukan supaya saya bisa ikhlas ketika tiba-tiba Allah memanggil saya? Dan bagaimana Ustadz caranya supaya kita bisa ikhlas menerima? Sebentar ya, minta waktunya ya, maaf ya sebelumnya. Bagaimana ikhlas itu bisa dijalani gitu loh Ustadz, ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kak Kenny coba jawab 3 pertanyaan ini. Ya. Jadi kalau Kak Kenny mau bisa memilih, nggak usah dijawab sekarang, ini mah catatan aja. Jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kalau bertahan, apakah masih ada kebaikan yang akan tumbuh? Bukan kebaikan yang tersisa, tapi kebaikan yang akan tumbuh. Masih ada nggak kebaikan yang akan tumbuh dari bertahan itu gitu? Baik dari sisi Kak Kenny ataupun dari sisi orang lain. Kalau masih ada kebaikan yang akan tumbuh, mungkin bertahan itu menjadi sebuah pertimbangan yang baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau mau melepaskan, kamu tuh melepaskan untuk lari atau untuk sembuh? Kamu melepaskan karena pengen lari atau karena pengen sembuh? Kalau karena pengen lari, kita nggak akan pernah bisa lari dari takdir, dari kenyataan, dari ujian. Memang kayak gitu hidup. Tapi kalau karena pengen sembuh, ya mungkin itulah yang terbaik. Supaya kita bisa sembuh, kadang-kadang pilihannya cuma melepaskan. Makanya pertanyaan kedua, Kak Kenny pengen melepaskan itu karena pengen lari atau karena pengen sembuh? Yang ketiga, pertanyaannya, apapun keputusan itu, apakah engkau melibatkan Allah di dalamnya? Kalau enggak melibatkan Allah, cuman ego kita, cuman marah kita, cuman nafsu kita, maka apapun keputusan itu Allah enggak akan bantu kita nanti di tengah jalan. Tapi kalau kita melibatkan Allah di dalamnya, karena mengambil keputusan itu melibatkan Allah itu berarti memulai sebuah perjalanan dengan Allah. Nanti ada apa-apa di tengah jalan, Allah pasti bantu kita. Itu cara menemukan jawaban dari kebingungan antara 2 pilihan. Pertanyaan yang kedua, overthinking tentang masa depan, gimana kalau terjadi sesuatu sama saya, nanti anak-anak kayak gimana. Itu kayaknya pemikiran banyak orang tua deh, termasuk saya juga. Saya kadang sempat berpikir ya, kalau ada apa-apa dengan saya, anak-anak gimana ya? Karena anak-anak itu dekat banget sama bapaknya. Mulai dari yang paling kecil si bayi sampai yang paling gede si ABG. Itu tuh dekat sama saya dan kita tuh kayak nggak ada rahasia ya. Sampai kan jarang sekarang anak Gen Z itu yang masukin ayah ibunya ke second akun kan. Jarang kan. Saya nggak pernah minta tapi saya masuk ke akun second anak-anak dari saya gitu. Mereka yang masukin. Kenapa? Saking kita nggak ada batasan dan rahasia yang dia tutupin. Bahkan sampai mereka bilang, "Bah, ini rahasia yang teman terdekat aku aja nggak tahu, cuman Baba yang tahu," gitu. Jadi saking percayanya. Sehingga dengan kondisi kayak gitu muncullah secara subjektif perasaan saya, gimana ya kalau saya ada apa-apa dengan anak-anak nanti. Tapi langsung kejawab dengan pemahaman iman. Memangnya selama ini yang ngurus mereka kamu atau Allah, kan gitu. Di situ saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya terlalu GR. Saya pikir selama ini yang ngasih mereka nafkah saya, yang ngasih mereka bahagia saya.
Padahal engkau bisa membahagiakan mereka dengan saya atau tanpa saya. Engkau bisa memberikan nafkah mereka dengan saya atau tanpa saya. Engkau yang maha kuasa, saya enggak kuasa ya Allah. Akhirnya setelah muncul kesadaran itu, yang saya lakukan adalah saya titipin keluarga saya kepada Allah. Karena Nabi bilang, innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu akan dia jaga. Salah satu bukti Allah menjaga titipan adalah cerita cerita surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir tadi. Yang mana? Yang rumah. Allah menjaga harta warisan dari wa abuhuma sholihah. Dari ayah solih dari 2 anak yatim itu kan. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki, nggak diceritakan ibunya, jadi nggak usah kepo juga, kita bahas ayahnya aja. Ada seorang laki-laki punya anak kecil 2, ayahnya sakit keras. Sebelum meninggal, ayahnya itu mengumpulkan harta warisan, disimpan di dalam rumah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan harta ini untuk anak-anakku setelah mereka nanti remaja atau mampu mengelola harta warisan. Jagalah harta ini dan anak-anakku ya Allah. Meninggal. Allah kalau dititipin sesuatu dijaga. Gimana cara Allah menjaga harta itu? Rumahnya dirobohkan sama Allah. Gara-gara dirobohkan, gak ada yang tertarik untuk tinggal di rumah itu, bermalam di rumah itu, penasaran dengan isi rumah itu. Karena rumahnya udah hancur, dianggap gak berharga. Padahal di bawahnya ada harta. Anak-anaknya masuk ke pondok, mungkin panti asuhan atau sekolah apa gitu ya, sampai mereka remaja. Begitu anaknya sudah remaja, bisa mengelola harta warisan dengan bijak, Allah datangkan 2 nabi jauh-jauh untuk ngebangun rumah yang roboh tadi. Bayangin betapa seriusnya Allah menjaga amanah. Kenapa sih gak ngedatangin 2 tukang aja ngebangun rumah itu? Kan bisa, kalau secara teknis mending pakai tukang bangunan kan? Tiba-tiba ada tukang bangunan nganggur, iseng, ya udahlah saya bangun aja. Bisa, tapi nggak sekeren mendatangkan 2 nabi, 2 lagi tuh. Yang satu nabi yang terkenal paling kuat, sehingga nggak butuh tim untuk ngebangun rumah. Yang satu lagi nabi yang terkenal paling bijak, yang tahu rahasia-rahasia. Karena kalau Nabi Musa doang mungkin nggak akan ngebangun rumah itu, soalnya nggak tahu rahasia. Kalau Nabi Khidir doang mungkin nggak akan ngebangun karena nggak sanggup sendiri. Didatangkan 2 nabi, yang satu jalannya jauh lagi sampai melewati laut-laut, bertemu dengan Majma'al Bahrain untuk membangun rumah titipan seorang laki-laki solih agar bisa diambil harta warisan di dalamnya dan anaknya mendapatkan hak mereka. Kayak gini seriusnya Allah menjaga amanah titipan dari hambanya. Dan dalil itulah yang membuat saya jadi tenang. Kalau saya muncul overthinking dan overworried tentang anak-anak, tentang harta, tentang keluarga, saya akan bilang, ya Allah, saya titipkan mereka kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga. Tenang.